Ya, 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Jordi Amat berpeluang. Dan inilah 3 dugaan sidang Charles Martin Paes 15 Agustus 2024. Silent Operation Erick Thohir yang tak sengaja bocor. Dan 3 sinyal kuat oleh Romeni yang segera perkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Nomor 1 bikin geger. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji membocorkan jumlah pemain yang akan dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong untuk 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia bakal bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City Jeddah untuk melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, kata Surmaji. Namun, nama-nama yang dipanggil ke Timnas Indonesia masih belum terungkap. Hanya saja, Justin Hubner akan absen saat berhadapan dengan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Ya, Sumarji juga memberikan pencerahan terkait status Jordi Amat. Baik berusia 31 tahun itu telah terbebas dari skorsing kartu merah yang didapatkannya ketika melawan Irak pada 6 Juni 2024. Jordi Amat telah absen ketika timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni kemarin. Alhasil pemain Johor Darul Takzim atau JDT ini berpeluang untuk comeback ke skuad Garuda. Jordi Amat sudah lewat hukumannya saat melawan Filipina. Justin Hubner yang akumulasi kartu untuk menghadapi Arab Saudi, kata Sumarji menjelaskan. Ya, selain itu Sumarji juga mengindikasikan kalau Elkan Bagat tidak akan masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Pemain Blackpool ini telah absen dalam 2 partai terakhir skuad Garuda. Ya, adapun timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada 29 Agustus 2024 untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diperkirakan bakal bertolak ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, ada perbedaan mengenai informasi sidang Charles Martin Paes pada 15 Agustus 2024. Diduga ini adalah silent operation Erick Thohir yang tidak sengaja bocor. Seperti diketahui, informasi mengenai adanya sidang CAS dengan agenda Martin Paes dijadwalkan pada 15 Agustus dan pengumumannya pada 18 Agustus 2024. Informasi itu diungkapkan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi kepada wartawan belum lama ini. Anehnya, agenda sidang arbitrase yang merupakan banding atas statuta FIFA tahun 2022 tersebut justru dibantah oleh sosok penting di PSSI. Baik Erick Thohir selaku Ketua PSSI atau Arya Sinulinga sebagai Esko PSSI sama-sama membantah. Nah, benarkah Kamis 15 Agustus 2024 ada agenda sidang CAS untuk Martin Paes? Atau justru sidang sebenarnya berlangsung di FIFA? Nah, terkait dengan simpang siur informasi ini, berikut adalah hasil analisa mengenai penyebab dan kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, informasi sidang FIFA yang bocor. Dalam pandangannya, pengamat sepak bola Bung Harpa menilai tidak mungkin Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebarkan informasi yang tidak valid. Bukan tanpa sebab ya, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa ada sidang FIFA pada tanggal 15 Agustus. Tapi dibantah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Esko PSSI Arya Sinulinga. Menurut dia, apa yang dikatakan oleh Arya Sinulinga sebenarnya mirroring dari Erick Thohir. Bahkan pernyataannya justru cenderung nyinyir dengan Yunus Nusi. Ya, tanya saja sama Yunus Nusi, nggak tahu dia dapat mana informasi itu kan, kata Bung Harpa.
Oleh karena itulah, ada dua kemungkinan terkait informasi sidang 15 Agustus dan pengumuman pada 18 Agustus tersebut. Artinya ya memang ngaco banget, atau sebenarnya benar-benar tapi ingin dikip kemudian bocor, ujarnya. Ya, kalau benar informasi ini bocor, pada akhirnya Erick Thohir dan jajaran tidak suka. Padahal mereka sedang melakukan silent operation. Atau hal ini memang strategi untuk tidak membuka informasi keluar agar publik tidak punya ekspektasi terlalu tinggi. Jadi ya kalaupun gagal kan ekspektasi orang tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau digembar-gemborkan publik tentu akan kecewa. Kita nggak tahu yang mana, tapi yang pasti kan kita akan tunggu perkembangannya, ucap Bung Harpa. Iya, ditambahkan Bung Harpa, andai benar sidang tanggal 15 Agustus dan pengumuman akan terjadi pada 18 Agustus, tentu tinggal tunggu saja hasilnya. Lalu yang kedua adalah komunikasi intens Erick Thohir dengan FIFA. Belakangan ini ada komunikasi yang intens antara Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ada 3-4 kali Erick Thohir berdampingan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, bahkan ada satu kesempatan di kantor FIFA saling post di akun media sosial masing-masing. Jadi dalam 3 atau 4 pertemuan tidak mungkin hanya membahas training center di IKN. Pastilah ya, ada sekali-sekali atau ada lobby-lobby cantik terkait Martin Paes, kata Bung Harpa. Lalu yang ketiga adalah FIFA butuh Indonesia. Bung Harpa menambahkan, sumber terpercaya menyebutkan bahwa sebenarnya Gianni Infantino juga membutuhkan Indonesia sebagai negara dengan progres yang baik. Tentu saja Infantino juga berkepentingan ada imbal balik dengan memberikan keringanan kepada Martin Paes atau ahli federasi. Kalau Indonesia ini bagus kan ini bagus juga untuk FIFA. Karena kan belakangan ini mereka ingin mengangkat negara yang kurang maju sepak bolanya menjadi lebih bagus, ungkap Bung Harpa. Ya, konstelasi politiknya antara Indonesia dan FIFA saling membutuhkan. Oleh karena itulah tidak menutup kemungkinan FIFA akan memihak kepada Martin Paes. Nah, itulah tadi 3 dugaan sidang CAS Martin Paes pada 15 Agustus 2024. Pertanyaannya, apakah silent operation Erick Thohir benar-benar bocor? Lalu di informasi bola yang terakhir, ya, ada 3 sinyal kuat oleh Romeni segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Penyerang FC Ultra ini seakan menunjukkan tanda-tanda siap membela timnas Indonesia. Kalau ini kesampaian, maka timnas Indonesia akan segera melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal sangat diuntungkan. Lantas, apa saja pertanda yang muncul? Nah, berikut adalah 3 sinyal kuat oleh Romeni segera memperkuat timnas asuhan Sinteyong. Yang ketiga, hapus unggahan soal timnas Belanda Junior. Sebelumnya di akun Instagram oleh Romeni ada beberapa unggahan soal aksinya bersama timnas Belanda senior. Mengutip dari laman Transfer Market, oleh Romeni memang pernah membela timnas Belanda U15, U18, U19 dan juga U20. Namun semua unggahannya soal timnas Belanda Junior tak ada lagi di akun Instagramnya. Nah, apakah ini pertanda oleh Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Yang kedua, follow Fardly Bahdim. Ya, oleh Romeni terpantau mengikuti akun Instagram orang kepercayaan PSSI dalam mengurus berkas naturalisasi pemain keturunan yaitu Fardly Bahdim. Hal ini semakin menandakan jika oleh Romeni sudah sangat dekat dengan Indonesia. Lalu yang pertama adalah saling follow dengan Erick Thohir. Pada Rabu 14 Agustus 2024 menjadi hari yang menghebohkan jagat maya. Sebab Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui mengikuti akun Instagram milik oleh Romeni. Ya, beberapa jam setelahnya gantian oleh Romeni yang mengikuti akun Instagram milik Erick Thohir. Sederet fakta ini memang semakin mendekatkan oleh Romeni dengan pintu masuk timnas Indonesia. Ya, banyak halayak yang memprediksi jika oleh Romeni paling cepat bergabung dengan skuad Garuda pada Oktober 2024. Di bulan tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan China pada 15 Oktober 2024 di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.